والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علم الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Seperti tadi kita jelasin itu karena kita lagi dekat hari ini berapa Dzulqa'dah 28 ya kan? Dzulqa'dah. Jadi 10 Dzulhijjah masuk juga sama ibadah udhiyah. Jadi kita bahas hari ini tentang udhiyah. Bukan karena masalah khilafiyah, tapi karena kita butuh. Itu masuk di ilmu yang namanya fardul kifayah. Fardul kifayah bisa jadi fardhu ain. Fardhu kifayah itu kalau ada yang melakukan sudah selesai, enggak ada dosa sama satu kampung atau satu daerah. Tapi kalau semuanya enggak ada yang melakukan, dapat dosa sama seluruh mereka. Seperti salatul jamaah. Salatul jamaah itu kalau di masjid enggak ada jamaah berarti dapat dosa untuk semuanya laki-laki. Tapi kalau ada 4 orang, 2 orang yang hadir, 5 orang, ya sudah tidak ada dosa sama semuanya. Ya, kurang pahala mereka yang tidak hadir ini salah, ini masalah lain. Di sini juga ya, ilmu tajwid. Ilmu tajwid kita belajar fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Umat Islam harus punya satu atau di satu kampung atau tempat atau daerah harus punya ustaz yang faham teori tajwid. Tapi baca kapan jadi fardu ain? Waktu dia mau baca salat, mau baca Al-Fatihah untuk salat, belajar Al-Fatihah jadi fardu ain. Di sini di apa itu? Jadi fardul kifayah bisa di dalam satu hari atau satu waktu jadi fardhu ain. Sekarang kita di besok lagi 2 hari 3 hari masuk 10 Dzulhijjah. Setelah 10 Dzulhijjah atau di hari raya itu tanggal 10 juga Idul Adha Al-Mubarak yang kita tahu sunnatut tadhiyah qurban. Oke. Jadi fardu ain untuk orang yang mau udhiyah harus belajar bagaimana cara membeli, bagaimana ini fardu ain karena dia mau melakukan ibadah tersebut. Orang yang tidak punya uang atau dia tahu diri sendiri uangnya tidak cukup sampai dia tidak beli udhiyah, tidak wajib harus mungkin di antara umat Islam ada yang tahu atau faham hukum tersebut ya cukup. Jadi al-udhiyah di sini ada 2 masalah, tapi masalah yang pertama masalah tentang keutamaan 10 Dzulhijjah. Ya. Tidak bisa sebut semuanya, tapi di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW yang hadis paling masyhur yang sahih juga itu yang al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allah Ta'ala. Dari jihad, perbuatan yang baik yang saleh di 10 yang 10 Dzulhijjah itu lebih afdal, lebih utama dari seluruh amal lain di waktu lain. Kecuali jihad itu kapan jihad? Kalau walal jihad fisabilillah juga jihad fisabilillah juga Rasulullah bilang jihad fisabilillah juga kecuali orang yang pergi bawa harta dan jiwanya dia tidak kembali lagi. Artinya semuanya habis, itu yang paling afdal dari al-amal salih fi 10 Dzulhijjah. Ini hadis ringkas tapi fadilahnya luar biasa. Jadi ibadah kita bisa sedekah, yang punya harta ayo bismillah silakan cari orang yatim, cari orang tidak mampu kasih bantu itu. Saya tidak bisa puasa silakan puasa. Saya tidak bisa bantu orang, walhasil amal yang saleh.
Bisa baca Al-Quran, khatam di dalam 10 hari, bismillah, silakan. Tidak, walhasil amal yang kamu lihat ini baik, dapat pahala, silakan melakukan di 10 yang terakhir. Lebih afdal itu yang paling mulia juga at-tahlilu wa takbir. At-tahlil wa takbir juga masuk. Di antara itu juga yang kita sekarang lewat, lihat ada beberapa tempat yang ada mereka jual kambing, sapi, ya kan? Sunnah itu sunnah. Kalau lihat langsung takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena hayawan tersebut itu maksudnya tujuannya ini udhiyah. Ya, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, walitukabbirullaha ala ma hadakum ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Berarti kalau lihat sapi, kambing yang khusus udhiyah, sunnah baca takbir. Wa tahlil wa takbir fi 10 yang terakhir. Jadi ini yang pertama, tidak bisa masuk karena seharus kita habisin satu pelajaran. Tapi hadis yang tadi kayak sudah cukup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah afdalu min hadhihi al-ayyam." 10 yang Dzulhijjah. Ya, boleh kita mulai dari sebelumnya karena khilaf mereka bilang ada yang masuk, ada yang bilang belum masuk Dzulhijjah, ya kan? Pemerintah punya jadwal sendiri, Al-Muhammadiyah punya jadwal sendiri, biar dapat fadilah semuanya, boleh kamu mulai dari sebelumnya istighfar, tahlil, kalau ada sedekah. Oke, ini pertama. Yang kedua yang kita butuh juga sekarang tentang udhiyah. Karena puasa atau amal baik di 10 Dzulhijjah paling banyak sudah paham. Bisa melakukan salat, zikir, tauhid, tahlil, takbir, sudah selesai. Tapi udhiyah ada beberapa syarat harus kita paham. Yang pertama dari al-udhiyah namanya udhiyah. Dalam bahasa Arab itu udhiyah. Apa itu udhiyah? Udhiyah min ad-dhahwah, dari kata duha, dhahwah. Ya, kapan kita membeli ini, lihat sembelih itu kapan? Di waktu duha, dari jam kita bilang setelah salat Id itu sudah Idul masuk. Adha. Setelah salat Id sudah masuk duha. Ya. Kita juga belajar kemarin di buku fikih, duha itu masuk setelah terbit matahari, ya kan? Terbit matahari sudah masuk duha. Terus Syekh dia angkat atau sudah lebih dari 1,5 meter itu sudah masuk duha. Masuk duha itu khilaf tentang masalah salat. Kalau waktu terbit matahari itu tidak boleh. Berarti waktu terbit matahari mulai sudah masuk waktu duha. Tapi tidak boleh 2 rakaat sedang naik di terbit matahari atau waktu terbit matahari, itu masalah hukum syar'i lain. Tapi waktu duha sudah masuk dari situ. Sampai kapan? Sampai az-zawal. Kapan itu zawal? Az-zawal itu sebelum zuhur berapa menit aja? 2 menit, 3 menit, 5 menit aja. Ada yang bilang tidak. Karena Abdullah bin Abbas ditanya oleh sahabat itu, Abdullah bin Abbas, kapan zawal atau sudah zawal belum? Sebelum zuhur, sebelum azan. Dia bilang tidak. Habis itu diam sedikit, bilang iya. Ya bagaimana tidak? Ya ini main-main sama saya. Bukan, ini karena kalau kita lihat matahari itu jalan di dalam 1 detik berapa kilo, berapa mil. Jadi bisa, itu zawal maksudnya matahari di tengah langit. Kita tidak bisa pas-pas itu. Ini mungkin kalau kita lihat jam itu tak 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 ya 12 ini sudah. Tapi ini matahari masih tetap lanjut, masih jalan. Terus jalannya kita tidak bisa lihat dalam mata yang biasa. Itu yang bilang zawal. Tapi mereka dari sebelumnya, dari setelahnya tunda sedikit. Seperti jenazah dari jam 11 itu di Yaman, kita dari jam 11 sebelum azan setengah jam mereka sudah tidak menguburkan orang yang baru wafat setelah salat zuhur. Ya, juga salat di situ, ayo berhenti. Rasulullah melarang orang salat di waktu tersebut. Jadi
الأضحية مأخوذة مشتقة من الضحوة وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى karena Rasulullah melakukan udhiyah itu di hari pertama bi awali zamani fi'liha wa huwa ad-duha wa hiya bi dhammi hamzatiha wa kasratiha ila akhirih. Qala Allah Ta'ala, kita baca di surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli Surah Ibrahim yang paling enak. fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika Wanhar. Rayyan, bisa mute sedikit, bisa mute Rayyan. Oke. Inna a'tainaka al-kautsar. Al-kautsar itu kita faham itu sungai di surga. Juga bisa di buku tafsir bilang al-kautsar al-khairul katsir. Masuk sungai, masuk karunia-karunia yang Allah Ta'ala kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khairul katsir juga termasuk juga turunan keluarganya, keluarga Nabi Muhammad SAW. Hasilnya al-kautsar itu yang kita paling masyhur di buku tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, sungai yang kita tahu di hari kiamat Rasulullah kasih air kepada seluruh umatnya kecuali yang murtad atau keluar dari agama Islam. Itu dari tangan Nabi Muhammad SAW langsung. Ya kasihan, ntar kasih kepada berapa orang ini. Tuh, ini di saat ini sekarang 2 miliar ini Rasulullah kasih berapa orang, tapi sudah itu ada yang dari langsung dari tangan Nabi Muhammad SAW itu yang sampai kita dibaca doa, banyak yang doa ya kan, wasqina min haudhihi syarifata min yadihi al-mubarakah, dari tangan Nabi Muhammad SAW ada yang malaikat bantu. Rasulullah bersabda, gelasnya seperti bintang. Seperti bintang-bintang, maksudnya banyak sekali. Itu yang mereka mau ambil dari sungai tersebut. Itu di surga. Karunia dari Allah Ta'ala. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ini lihat fasalli salatlah. Dan nahar. Itu yang sembelih hayawan kurban. Yang tadi bilang unta, kemarin bilang unta atau sapi atau kambing. Tapi yang Rasulullah melakukan yang paling masyhur di dalam riwayat hadis unta dan kambing. Unta waktu dia pergi haji al-budn yang di Makkah, waktu udhiyah atau kurban Rasulullah SAW itu 2 ekor domba, bukan kambing juga. Dhaha Rasulullah SAW bikabshain. Kita hafal hadis kabshain itu al-kabsh itu yang punya rambut kathir itu banyak, itu namanya apa, domba ya kan. Kambing itu yang ada tunggung atau apa itu. Hasilnya Rasulullah ini yang terakhir di riwayat yang terakhir di tahun yang terakhir sebelum wafat sallallahu alaihi wasallam. Fasalli li rabbika wanhar, ini lihat di ayat ini jelas salat dulu habis itu nahar. Tapi di dalam syariah sunnah Rasulullah SAW jelasin itu 3 hari. Bukan setelah salat langsung. Kalau kamu hadir hari ini salat langsung, terus mereka minta tolong dari kamu, bantu mereka di masjid, bikin bilang di sini di masjid atau musalla, belum sempat kamu sembelih atau membeli kambing kamu sendiri, itu boleh masih besok, boleh besok lusa sampai 3 hari yang namanya ayyamut tasyriq. Oke, annal murad bis salati asyharul aqwal, itu paling qaul yang paling masyhur di ini salatul Id wa bin nahri dhahaya. Wa khabar Tirmidzi ma amila ibnu Adam, itu perbuatan atau amal yang paling mulia di hari raya atau di hari apa bilang Yaumun Nahri, itu di hari raya ya. Hari raya Idul Adha. Ma amila ibnu Adam Yaumun Nahri min amalin ahabbu ila Allah min iraqati dima. Itu tumbah darah. Tapi jangan bilang kamu saya beli apa ayam, sudah tumbah darah, ini masuk tumbah darah, enggak. Rasulullah jelasin
ya tumbah darah apa itu sapi apa itu unta, sapi, kambing. Ma'amila tidak ada amal atau perbuatan yang paling baik, paling bagus di hari raya itu lebih afdal dari tumbah darah. Oke. Wa innaha lata'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha. Itu yang kamu tadi membeli atau sembeli kambing atau sapi atau unta di hari kiamat datang, maksudnya sempurna sama kulitnya, namanya koko ya kan, tapi dalam bahasa Arab tidak, bahasa Indonesia namanya koko juga. Kalau Kuku. sapi, Kuku Zulf ya. oh ajib. Jadi dalam bahasa Arab kalau koko itu manusia, Zukhruf. ya bofrun. Tapi kalau sama hayawan namanya dhilfun. Oh, Hasilnya maksud hadis tersebut di hari kiamat dia datang sempurna. Itu sebabnya jadi banyak atau sunnah kamu cari ekor kambing atau domba yang sempurna, nggak ada yang kurang, mungkin matanya atau kakinya atau ada yang mereka kadang-kadang potong satu telinga juga di beberapa tempat ada. Kadang-kadang itu ambil dari telinga separuh. Hasilnya harus sempurna. Kenapa? Biar di hari kiamat kamu lihat pahalamu sempurna. Itu sunnah. Tapi kalau Syekh dapat tujza atau tidak nanti kita belajar. Qala inna la ta'ti yaumil qiyamah biquruniha. Itu namanya apa? Tundung atau apa itu, Bu? Tulis, Tanduk. tulis juga biar saya tambah ilmu. Baik. Oke. Maksud riwayat tadi dia datang sempurna. Sama kulitnya. Pahala kamu maksudnya juga pahala tanduk. Oke, ini dia tulis, bisa lihat dari kemarin tundung ya tidak bisa. Tapi hari ini sudah tanduk jelas. Oke, innaha lata'ti yaumil qiyamah biquruniha, di tanduknya. Terus sama adlafiha, kuku. Ini maksudnya full dari ujung sampai ujung. Ya, oke. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'u al-ard. Waktu kita mulai membeli darah keluar itu darah itu ke Allah Ta'ala langsung. Maksud pahalamu langsung sebelum dia turun ke bumi atau ke lantai itu pahalamu sudah Allah Ta'ala terima pahala. Tinggal ikhlasmu sebelumnya. Tinggal niatmu sebelumnya. Niat saya gini. Biar mereka lihat, oh saya ya. Jadi sudah Allah Ta'ala tidak terima amal tersebut. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kita tahu Sayyidina anak Adam Habil dan Sayyidina Habil. Sayyidina Habil sama Qabil. Mereka ibadahnya itu korban juga. Tapi fulan kasih apa itu bahasa Indonesia itu seperti bilang beras ya kan. Fulan kasih kambing itu. Qabil. Habil. Qabil marah. Itu. Tapi waktu dia bilang saya mau bunuh kamu karena Allah Ta'ala terima amalmu, tidak terima amal saya, bilang sama beliau innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala di Al-Quran juga di surat Al-Hajj lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala tidak terima dari udhiyah tersebut atau dari korban tersebut darahnya atau dagingnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Maksudnya itu di riwayat tadi wa inna dama, darah itu sebelum keluar atau turun ke langit atau ke bumi atau ke lantai itu Allah Ta'ala sudah tulis pahala. Jadi dari awal hati-hati sama niatmu. Fatayyibu biha nafsan. Harus kamu ini lihat kita kadang-kadang kalau pergi atau ada teman kita pergi ke rumah makan, ya cari rumah makan yang bersih, yang bagus, yang enak makannya, yang indah juga tempatnya. Ya kita mau jamuan tamu atau fulan. Bagus, ini bagus, itu sunnah.
Tidak masalah. Rasulullah bilang fatayyibu biha nafsan, artinya cari kurban atau hayawan kurban yang bagus. Yang sempurna seperti tadi. Sampai Rasulullah bersabda di dalam riwayat hadis lain, dhahayakum 'ala sirati matayakum. Itu hayawan kurbanmu nanti kamu di hari kiamat naik atasnya waktu lewat jembatan sirat. Jadi bagaimana? Ya, kalau kita mau cepat ya cari apa yang besar, yang besar onta ya kan, biar bisa cepat lewat sirat. Tapi kalau kita naik ke atas domba atau kambing ya kasihan ya, belan-belan ya. Maksudnya kalau kamu cari yang kuat, yang sehat, jangan cari yang sudah tua. Ada satu ekor kambing yang sudah tua, tinggal kamu nunggu kapan dia wafat, sudah bilang iya ayo kita taruh korban udhiyah tahun ini. Jangan. Itu yang maksud dhahayakum 'ala sirati matayakum. Artinya kamu naik atas hayawan tersebut. Jadi pilih yang sempurna, yang bagus, yang baik. La ilaha illallah. Wal udhiyah bermakna tadhiyah kama bi rawdah. Oke. Sunnatun muakkadatun fi haqqina. Al-udhiyah sunnah muakkadah. Ini lihat sunnatun muakkadah berarti bukan wajib. Sunnah muakkadah seperti sunnatul apa itu sunnatul fajri, seperti puasa 3 hari dari Syawal dari setiap bulan. Ini sunnah muakkadah. Kita bilang sunnah. Wala lagi sunnah muakkadah, enggak ada yang bilang wajib. Kecuali kalau dia nazar. Lillahi alayya. Saya nazartu lillahi alayya tahun ini keluar udhiyah. Ini jadi wajib harus kamu keluarin di tahun ini karena sudah nazar. Tapi enggak, saya insya Allah ikut udhiyah tahun ini. Sebelum ini atau sebelum itu tidak dapat uang sampai tidak bisa beli atau uangnya tidak cukup, tidak boleh pergi hutang, tidak bila pinjam uang dari orang lain, hutang maksud saya jadi hutang, jangan, karena ini sunnah muakkadah sesuai mampuan kamu bisa silakan, tidak bisa sudah oke. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Sunnah itu untuk orang muslim baligh. Muslim berarti syaratnya orang muslim, kita alhamdulillah muslim. Baligh berarti anak kecil itu tidak butuh. Tidak ada ini fulan kaya bilang, "Syekh, saya mau keluarin udhiyah untuk anak saya atas nama anak saya yang kecil." Itu bukan udhiyah. Dalam syariat sudah Allah Ta'ala kasih akikah. Kalau mau keluarin akikah, keluarin akikah. Sudah, itu biar hidup anak tersebut selamat, tenang, ini sudah keluarin akikah. Sampai Rasulullah bersabda, "Al-walad marhunun bi akikatih." Apa itu marhun, Bu? Marhun. Tergadai ya sih. Tergadai. Tapi maksudnya di sini tergantung hidupnya tenang atau tidak, kalau sudah keluar atau tidak maksud ini. Jadi sunnah kita lihat di waktu akikah, sunnah jangan potong tulang dari tempat yang lurus. Dari sendai aja, dari sendai. Potong dagingnya, potong akikah. Kenapa? Biar hidup anak mudah-mudahan, harap hidup anak saya lurus, enggak ada yang rusak. Itu sunnah juga. Di dalam riwayat hadis boleh kasih gula. Kita orang Arab kita tidak terima ini, kasih gula untuk waktu masak daging akikah itu kasih. Kenapa? Biar hidup anak itu jadi manis. Ya, kita di Yaman tidak boleh tidak kasih ke daging itu, tidak kasih ke dagingnya gula, tapi mereka beli seperti sekarang halwa, kue ya kan, yang biasa mereka di ulang tahun mereka. Ini boleh nanti haram, ini tidak, Rasulullah tidak. Kita berharap dari Allah Ta'ala tidak masalah. Tidak ikut pikiran orang kafir. Enggak, kita berharap dari Allah Ta'ala atau kita berharap hidup fulan ini jadi manis, itu tidak masalah. Setiap orang boleh. Tapi kalau pikiran saya ikut orang kafir atau non-muslim, itu jadi bahaya. Di sini al-udhiyah bebas. Al-udhiyah bukan seperti akikah.
Ada berapa cara di al-udhiyah. Tentang potong itu, potong caranya membeli atau sembelih itu sama, caranya sama, sunnah sama. Tapi tentang potong dagingnya atau itu beda sedikit. Nanti kita belajar kalau sampai al-aqiqah. Li muslimin balighin, jadi anak kecil tidak perlu, tidak wajib, tidak masuk di sunnah. Seperti salat ini, salat sama anak kecil, kalau dia salat terima atau tidak? Ya terima. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabul. Tapi wajib atau tidak? Kita bilang belum wajib. Udhiyah di sini, Ya. tapi di sini bilang sunnah. Udhiyah bilang di sini sunnah. Kalau anak keluarin atau kalau ayahnya keluarin atas namanya, nama anaknya, dapat pahala atau tidak? Enggak, karena belum. Oke. Balighun aqilin hur, aqil. Berarti kalau ada orang gila, ya itu kita tahu. Sudah kemarin belajar tentang salat, puasa. Kalau ada gila, puasa atau salat bagaimana? Boleh atau tidak? Ya silakan. Salat. Allah Ta'ala terima atau tidak ini, tapi wajib enggak karena tidak punya akal. Salah satu hukum syar'i, ya al-hukum syar'i sama orang yang akil. Berarti orang gila, bulben taklif itu, qalam taklif, marfu, diangkat. Sudah tidak ada dosa, tidak ada. Kalau dia melakukan hal baik, ya alhamdulillah. Kalau melakukan haram, tidak bilang, haram dosa atau ini gila. Lagi gila, tidak punya akal. Hurrun, hur itu yang bebas. Haram. Hur. Bukan haram. Hurrun, bebas. Orang yang bebas. Dengar ya Rian, dengar biar mereka tidak faham salah fikir ini. Syekh Faisal bilang seperti itu. Hurrun itu kita bilang kemarin atau di zaman dulu mereka ada Budak. Budak itu kalau mau kurban atau udhiyah boleh atau tidak? Kita lihat. Tidak masuk di hukum yang tadi bilang sunnah. Kenapa? Karena hartanya itu harta tuan, apa namanya, apa itu? Majikannya. Ya. Majikan sih. Oke. ويحصل ثوابها لمن فعلها ولو فقيرا أو من أهل البوادي أو امرأة, itu pahalanya dapat untuk orang yang melakukan udhiyah. Pasti dapat pahala. Walau dia fakir, bukan seharusnya kaya. Atau orang kampung. Itu orang kampung lebih perhatian lebih dari orang kota biasa. Paling banyak. Kita juga, saya lihat kita di Yaman, orang kampung itu mereka biasa kirim daging ke orang yang di kota. Ya, karena mungkin kalau saya kasih istilah saya biar tidak salah, keluaran orang kampung, ya orang kota banyak. Harus bayar kontrak rumah, harus bayar listrik, harus bayar air, harus bayar keamanan, harus ini. Ada berapa keluaran? Orang kampung itu semuanya aman, jadi bisa beli udhiyah lebih afdal. Ya, itu mungkin salah satu sebab. Oke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au imra'ah. Imra'ah kalau keluar udhiyah juga bisa. Ada satu perempuan ya, saya kasih contoh yang tidak punya suami. Mau keluarin udhiyah, ya bisa. Aslinya sunnah itu untuk laki-laki, bapak yang di rumah. Untuk satu keluarga. Tapi Syekh biasa yang kerja di rumah, ibu yang pergi ke sana ke sini, kayak sudah bilang apa bahasa Indonesia? Bertanggung jawab rumah tersebut. Jadi papa ikut ibu juga. Mereka musyawarah bilang kita mau keluar udhiyah. Ibu bilang insya Allah siap. Tahun ini sudah dapat rezeki, sudah cukup untuk satu keluarga. La ilaha illallah. Alal kifayah. Oke, tadi bilang jadi sunnatun muakkadatun fi haqqina. Sunnatun muakkadatun fi haqqina alal kifayah. Sunnah kifayah. Bukan fard kifayah. Sunnah kifayah. Kemarin tadi kita jelasin fardu kifayah, wajib dapat dosa. Di sini enggak, sunnah kifayah. Kalau ada satu orang dari satu rumah beli satu ekor kambing, bilang ini untuk keluarga kita, sudah cukup. In ta'addada ahlul bait fa idza fa'alaha wahidun min ahlil bait kafa 'anil jami'. Kalau melakukan satu orang beli, saya tinggal sama ayah.
bilang sama ayah saya beli atau ayah nggak mau, sudah malas. Seperti biasa, kadang-kadang ada beberapa orang kaya punya duit, tapi kaya udhiyah nggak mau repot ya, nggak mau beli. Anaknya ahli istiqamah atau baik bilang kita beli satu, saya beli sendiri. Mereka pasti makan, waktu makan pasti ikut. waktu makan pasti ikut, tapi waktu udhiyah mereka nggak mau. Itu cukup, sudah masuk di rumah atau keluarga tersebut, masuk di pahala udhiyah. Kafa'an wa illa fasunnatu ainin. Itu kapan jadi sunnah ain tadi? Kalau satu orang, saya mau sendiri, saya di rumah sendiri bisa jadi sunnah. Seperti apa tadi? Contoh kalau kita bilang ada si fulana tinggal di rumahnya sendirian. Mungkin bilang suaminya sudah meninggal, anaknya sudah enggak ada, jadi di rumah mau keluarin udhiyah bisa. Ada papa atau laki-laki juga sudah anaknya pergi tinggal dia sendiri, kalau dia mau اوكي bisa. والمخاطب بها المسلم الحر المستطيع وكذا المبعض اذا ملك مالا. قال الامام الزركشي ولا بد ان تكون فاضلة عن حاجته. Udhiyah jangan tadi bilang jangan paksa diri sendiri, harus ada kelebihan dari hartamu. Saya dapat harta, punya harta, tapi tidak cukup sampai akhir bulan. Kalau saya keluarin udhiyah nanti saya minta-minta dari orang lain. Ya, jadi tidak wajib keluarin, tidak wajib ya, tidak wajib keluarin udhiyah. Oke. أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه لأنها نوع صدقة. Karena udhiyah itu seperti sedekah. Kapan boleh sedekah? Setelah saya kasih yang wajib infak. Anak saya, istri, ibu, ayah. Saya kalau sekarang ada kelebihan ini boleh saya keluarin sedekah. Udhiyah sama. Setelah saya kasih nafkah untuk keluarga yang saya biasa wajib infak kepada mereka, itu sekarang boleh saya beli udhiyah atau kurban. وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاج في ليلته ويوم itu di madhab Imam Syafi'i bilang ada yang maksudnya cukup untuk ada nafkah untuk satu hari raya, satu hari itu yang hari raya. Kalau ada ya boleh keluarin udhiyah, kalau tidak ada. Tapi di madhab Imam Syafi'i maksudnya seperti sekarang mungkin kita bisa masukin nafkah yang cukup untuk seperti sekarang bilang 1 bulan. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau dia beli itu biasa orang yang akhir bulan gajinya sedikit itu ya kasihan mereka. Kalau ada tiba-tiba anaknya sakit, tidak ada obat, pergi tidak ada BPJS itu, BBBS atau BPJS itu. BPJS ya kan? Kalau tidak ada, berarti dia pergi ke rumah sakit swasta, keluarin uang, akhir bulan kasihan dia. Masya Allah rezekinya pas, tapi karena dia sudah atur, ini 1 juta untuk listrik, 1 juta untuk air, 1 juta ini, terus akhir bulan kalau ada musibah seperti ini yang datang tiba-tiba, kasihan, akhir bulan bagaimana? Ini sama, masuk hukumnya termasuk di sini. Tapi Syekh ini kemarin dapat dari kantor ada tambahan, saya ini tidak ada masalah. Bismillah silakan masuk di sunnah muakkadah. Apalagi itu orang yang rokok atau orang yang keluarin ke sana ke sini main ya kan. Habis uang di sana di sini tapi waktu udhiyah atau waktu kurban enggak mau keluarin. لا إله إلا الله وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم التشريق فإنه وقت ما كما يوم العيد. قال الإمام الشافعي لا أرخص في تركها لمن قدر عليها. Imam Syafi'i bilang saya tidak kasih izin untuk orang yang bisa beli korban atau udhiyah tapi tidak. Ya, artinya Imam Syafi'i lihat sunnah muakkadah, harus kamu ikut, jangan main. Terus ini binisbah apa? Beli atau membeli atau sembelih 1 ekor. Syarat ekor itu apa?
Ya, kita belajar sekarang apa itu syaratnya. Wa yusan an yadhbah al-udhiyah ar-rajul bi nafsihi. Itu sunnah yang membeli sendiri atau sembelih ya kan Bu? Sendiri. Berani atau tidak Syekh? Saya tidak berani. Ya, saya lihat ayah saya selama waktu kecil dia yang sendiri. Masya Allah berani. Sampai dapat bantuan juga kalau ada yang ini ya namanya Hamud, ayah saya namanya Hamud. Ayah Hamud bantu ya datang. Ya, biasa membeli aja yang sisa mereka berani. Yang susah itu membeli aja. Ya, tapi di tahun yang terakhir itu berapa tahun yang terakhir 10 tahun lebih dari 10 20 lebih itu mereka jadi 7 orang beli sapi setelah jadi susah sedikit banyak tidak bisa beli 1 ekor kambing, mereka beli 1 ekor sapi, tapi bagi-bagi kepada mereka itu kadang-kadang mereka tidak ikut sunnah, tapi yang penting ada daging di rumah. Seperti kemarin kita jelasin, sampai ada yang beli itu kita bilang kalau 1 ekor sapi itu harus untuk 7 orang ya kan. Tapi ini bagian 7 bisa jadi untuk 4 orang, untuk 8 orang. Yang penting di rumah ada daging juga. Yang penting mereka ikut di hayawan korban tersebut. Ada yang beli sepertujuh, jadi sudah masuk di sunnah yang beli sepertujuh. Tapi yang miskin atau yang tidak mampu, yang penting kita ikut dari udhiyah mereka atau dari korban mereka. ويسن أن يذبح الأضحية الرجل بنفسه إن أحسن الذبح للاتباع karena Rasulullah langsung beli sendiri. أما المرأة فالسنة أن توكل كما في المجموع. Kalau perempuan kalau berani ya orang Badui di Yaman, orang Badui bisa berani. Kadang-kadang itu kalau ada yang datang orang yang mulia seperti guru datang ke rumah orang di kampung Badui itu, laki-laki lagi bicara sama ini perempuan, dia yang sendiri atau ya membeli atau sembelih 1 ekor kambing itu jamuan ya kan kalau orang yang mulia ya, sampai selesai tinggal waktu makan keluar 1 ekor kambing atau ekor kambing dari kambingnya sendiri. Kadang-kadang mereka beli. Tapi yang atur semuanya itu perempuan. Itu ada yang seperti di sini tidak bisa sembelih apa itu ayam, tidak berani, takut. Sama. Masya Allah. Itu hati dari balik ke hati orangnya. Ada berapa orang yang kuat, ada berapa orang yang berani. Kita saya tadi bilang apa di kampung mereka sembelih apa itu sapi. Ada yang bantu kita, tapi waktu lihat darah ada yang pingsan, kadang-kadang jatuh. Dia berani bantu semuanya, tapi waktu lihat darah, termasuk itu adik saya, namanya Ismail. Ya, Masya Allah dia berani, Masya Allah semangat bantu, tapi waktu lihat darah keluar, sudah jatuh. Jadi kita suruh jangan ikut kalau seperti ini setelah selesai. Oke, perempuan itu kalau tidak bisa sudah diwakilkan kepada orang lain. Oke. ومن لم يذبح لعذر أو لغيره فليشهدها كما رواه الحاكم. Yang tidak bisa sembelih langsung sendiri ya harus hadir ikut sama waktu mereka sembelih. Itu ada hadis Nabi Muhammad SAW bilang sama Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, ayo hadir. Hadir qumi ila udhiyatiki fashhadiha. Lihat waktu mereka sembelih. Tidak kuat lihat maksudnya hadir, kamu hadir waktu mereka lagi membeli sembelih. Fa innahu bi awwal qatratin min dama yaghfar laki ma salah. Di titis yang pertama keluar Allah Ta'ala ampuni dosa kamu yang sebelumnya. Itu jadi sunnah muakkadah. Yaghfar laki ma qad salaf min dhunubiki qala Amr bin Husain hadza laki wa li ahli baitiki fa ahlu dzalika antum lil muslimin amma qalab lil muslimin. Itu waktu Rasulullah bilang sama Fatimah di titis yang pertama darah keluar, itu yang pertama keluar atau titis yang pertama itu Allah Ta'ala ampuni dosa kamu. Ada Imran bin Husain, 1 orang sahabat bilang, wahai Rasulullah ini khusus Fatimah sama keluarga kamu Nabi Muhammad, atau kamu bilang itu seluruh umat Islam.
yang berkorban atau yang beli atau sembeli ekor sapi atau kambing dititis pertama, Allah Ta'ala ampuni dosanya. Jadi kita harus cari, harus kita semangat tentang udhiyah. Wa syartu tadhiyah itu ibil. Tadi kita sudah sebut unta, sapi, sama kambing. Liqaulihi ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di surat Al-Hajj ayat 34 Allah Ta'ala sebut al-an'am. Al-an'am itu termasuk 3 haiwan tadi. Wa li'anna tadhiyah ibadah ta'allaq bil haywan fa ikhtassat bin na'am kaz-zakah. Oke. Sekarang itu syarat ekor itu wa yujza fiha min an-na'am al-jad'u min ad-dha'n wa huwa mastakmala sanatan. Tadi bilang domba ya, domba atau domba? B atau B? B. Domba. Oke. Domba itu yang umurnya 1 tahun. Namanya jad. Jad itu apa itu jad? Al-jad yang sudah copot gigi depan. Seperti anak kita kecil yang umurnya 6 tahun. Mulai copot gigi sari ya kan. Ini di kambing tapi setelah di kambing juga atau domba itu setelah 1 tahun. Kalau domba setelah 1 tahun. Wa huwa mastakmala sanatan wa ta'ana bi tsaniyah. 1 tahun tapi sudah masuk di yang kedua. Jangan 1 tahun pas di hari raya dia enggak harus masuk tahun yang berikutnya, berarti boleh tambah 1 hari, 2 hari, seminggu walhasil sudah masuk. Atau juga tidak boleh kalau masih kurang dari 1 tahun. Walau ajza'a qabla tamam as-sanah ay saqatat as-sananu ajza'a li 'umum al-khabar. Ada riwayat kalau giginya copot sebelum 1 tahun itu boleh karena Rasulullah bilang jaz'un. Oke. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ضحوا بالجذب فإنه جائز ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام. Ini mirip sama hukum syar'i sama manusia. Manusia kapan masuk balik? Ya, ada 15, ada ihtilam. Kalau sudah ihtilam atau mungkin bilang perempuan keluar haid, kadang-kadang sebelum 15 perempuan sudah haid. Masih 10, masih sudah hukumnya jadi balik. Jad' ini yang namanya jad' dalam bahasa Arab yang sudah copot giginya, domba yang copot giginya, kalau copot gigi walau sebelum 1 tahun bisa masuk di balik ya, kita bilang balik atau sunnah, di sunnah. Kalau tidak, belum copot giginya tapi sudah umurnya lebih dari 1 tahun, itu sudah cukup. Oke, la ilaha illallah. Wathani min al-ma'z. Kalau kambing tadi namanya apa itu? Kambing ya kan? Domba sama kambing atau dua-duanya domba? Apa itu? Dua-duanya kambing. Kalau kambing bulunya nggak terlalu banyak sih. Domba yang tebal bulunya. Tapi berarti kita di dalam bahasa Arab kalau bilang al-aghnam masuk dua-duanya. Enggak, dua-duanya. Al-aghnam. Berarti di sini beda ya. Oke, awal hasil. Dan kambing itu harus 2 tahun. وهو ما استكمل 2 الثني والثني من المعز من المعز 2 من الضأن 2. Ada di Al-Quran al-ma'z 2 الضأن 2. والثني من المعز maksudnya apa juga sudah copot giginya atau sudah lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Beda asalnya. وهو ما استكمل 2 وطعن في الثالثة. Tetapi di sini bisa 2 tahun atau tidak, Allahu a'lam. Kadang-kadang mereka bawa aja, kita beli nggak tahu umurnya berapa. Kecuali kalau ahlinya bisa lihat giginya. Karena ada tanda kalau orang yang ahlinya bisa lihat giginya, oh ini sudah copot atau belum. Bisa paham juga giginya yang baru putih lebih dari yang itu. Saya orang kampung karena saya paham karena orang kampung. Paham ini juga di sapi, kambing juga. Ada satu waktu dia seperti anak kita, namanya apa? Mombong itu yang tidak ada gigi, namanya apa? Ombong. Ya, tidak ada gigi. Ada waktu kambing sama giginya, tapi bukan seperti kita sampai 2 bulan, 3 bulan cepat itu ombongnya.
La ilaha illallah. Wathani minal ma'z. Tadi berarti 2 tahun. Kalau domba 1 tahun masuk 2. Kalau kambing itu 2 tahun masuk 3. Kalau dari unta juga. Wathani minal ibil wa huwa mastakmala 5 sanawat. Kalau unta itu harus umurnya 5 tahun. Wa ta'ana fis sadisah. Unta harus 5 tahun masuk di 6. Tapi juga cubit gigi namanya thaniyun sama. Tapi kapan cubit gigi unta itu setelah 5 tahun. Tadi bilang kalau domba itu 1 bulan, kalau kambing 2. Kalau kambing 2, tapi kalau unta ini 5 tahun baru cubit atau umurnya masuk 5 tahun. Kalau sapi juga 2 tahun. 2 tahun wa ta'ana fi الثالثة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتجزئ البدنة عن الاشتراك فيها. Itu yang tadi kita bilang kalau 1 ekor unta itu untuk 7 orang. Kalau 1 ekor sapi juga untuk 7 orang. Syekh, saya punya harta luas. Alhamdulillah mau keluarin 1 ekor sapi. Silakan. Itu seperti zakat, seperti sedekah. Tapi jangan bilang ini udhiyah saya yang ini. Sudah cukup 1 ekor. Oke. Saya tidak bisa selesai. Harus sampai besok ya kan? Waktunya sudah masuk ke lewat waktunya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, sudah cukup hari ini. Besok kita lanjut. Karena kita butuh lanjut, berarti besok kita lanjut ya. Wallahu a'lam, berarti besok pelajaran sirah enggak ada. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttabi'in wal muqtafin li hadihi wa li adabi sunnati ala ma yuhibbuhu wa yardahu subhanahu wa ta'ala. Innahu akramul akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Waktunya sudah selesai.